Satu, dua, mulai. Naskah Perui Kecamatan Sadang Selatan Wisata Sejarah Kesumpu 18 Januari 2025. Pembukaan Ketua. Saya Haji Marjali BESA, Ketua PWRI Kecamatan Padang Selatan, yang juga pengurus PWRI Kota Padang, mempunyai dua channel. Satu, Marjali Ceniago dalam kurung M. Dua, Pak Marjali dalam kurung P. Hari ini saya membawa anggota saya PWRI Kecamatan Padang Selatan didampingi penasihat Insinyur Sansin Alam, Ketua PWRI Padang 2008 sampai 2013, PWRI Persatuan Wiratama Republik Indonesia, yang terdiri dari organisasi pensiun sipil antara lain pensiunan PNS, ASN, BUMN, dan BUMD. PWRI yang sudah berusia 62 tahun lebih menyebar di seluruh Indonesia, mulai dari pusat Jakarta, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. Anggota PWRI Padang hampir lebih 3.000 orang. Sedang untuk hari ini kami anggota PWRI Kecamatan Padang Selatan Kota Padang melakukan wisata sejarah ke Negeri Sumpu Singkara, Kecamatan Batipua Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumbar. Semoga saja kegiatan wisata ini tidak saja membahagiakan kami, tetapi bisa menjadi pengobat rindu melihat keindahan kampung halaman bagi warga Sumpu yang dirantau. Sumpu ini masuk 50 besar di ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Sebagai catatan, jumlah desa atau kelurahan di Indonesia 84.096 buah, 96 kelurahan, dan siapakah pemuda sosok Minang asal Sumpu ini berjuang berkorban nyawa untuk melawan penjajah. Mari ikuti tayangan ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like ya. Ketua, saya sudah mengetahui dan mengalaminya bahwa anggota PWRI ini hampir seluruh Indonesia telah diikuti beliau untuk rekreasi yang belum Bali dan Indonesia Timur. Menurut pandangan Uncu, apakah anggota PWRI Kecamatan Selatan dalam mengikuti wisata sejarah Negeri Sumpu ini merasa bahagia? Silakan Uncu. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebelum kita masuk itu untuk menjawab pertanyaan Bapak, yang jelas ini kedatangan dari PWRI ini untuk ke Sumpu dalam rangka wisata sejarah tidak ada kaitannya gitu dengan peringatan 76 tahun wafatnya Khatib Sulaiman. Jadi tidak ada hubungannya. Kemudian begitu juga ketika diadakan pengantaran yang Bapak Ketua lakukan. Itu memang di sana kita tidak ada juga merencanakan untuk bersamaan acaranya dengan peringatan 76 tahun wafatnya Khatib Sulaiman. Jadi ini betul-betul terjadi karena kira Allah gitu kepada kami yang pensiun ini, yang sudah lansia ini. Ketua, betul juga kata Uncu, ini bisa meningkatkan PAD Kabupaten dan bisa pula meningkat ekonomi masyarakat setempat. Oke, Uncu, kita kembali ke desa wisata Kampung Minang Negeri Sumpu ini. Apa yang menarik bagi Uncu tentang wisata desa wisata ini di Nagari Sumpu, tempat kelahiran Khatib Sulaiman? Betul, untuk wisata Minang tadi Bapak sudah jelaskan barangkali itu satu-satunya barangkali 50 desa wisata yang terpilih untuk ADWI, Ajang Desa Wisata Indonesia. Sandiaga Uno itu dari pariwisata sengaja datang beserta rombongannya ke Kampung Minang, Desa Minang Nagari Sumpu ini. Jadi ini merupakan potensi bagi kita untuk menggalakkan nantinya Sumpu ini sebagai wisata sejarah. Karena di Rumah Gadang ini kita bisa nanti
menghibur gitu wisatawan gitu, baik dalam bidang kulinernya yaitu rendang suku, pangek suku, rebon, dan singgang suku. Kemudian bagi yang hobi jungle trekking gitu, itu bisa misalnya jalan-jalan ke bukit atau mengarungi hutan. Nanti ada namanya Bukit Kubir gitu, ada rumah 4 suku. Di sana lah asalnya warga suku ini. Kemudian di Bukit Kubir ini bisa kita lihat keindahan alam nagari suku ini secara total gitu, dan juga bisa melihat Danau Singkara. Yang istimewanya di rumah Gadang ini Pak, ada homestay gitu. Jadi homestay itu istilahnya kita tidur bersama di ruangan bebas kayak di barak yang memuat 30 sampai 40 orang. Jadi kalau biasanya kita ada mau tidur pakai musik penggantian tidur, nah kalau di homestay ini kita bisa ngomong-ngomong gitu menjelang tidur gitu sambil melepaskan lelah karena udah berputar-putar di nagari suku ini.